Reuni Sintayong dan Asnawi di Thailand. Era baru timnas Indonesia buat pemain termotivasi. Bintang Quraisy optimis Patrick Kluivert bahwa Garuda mendunia. Alasan taktik timnas Indonesia tetap diramu Patrick Kluivert bukan Alex Pastur. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bintang Quraisy optimis Patrick Kluivert bahwa Garuda mendunia. Pemain asal Quraisy Grifane Kasteni turut merespon keputusan Patrick Kluivert yang menerima keputusan PSSI untuk menggantikan Sintayong. Sebagaimana diketahui, keduanya pernah bekerja sama untuk timnas Quraisy. Grifane Kasteni merupakan pemain timnas, sementara Patrick Kluivert pernah menjabat sebagai pelatih kepala, tepatnya pada 2015-2016, penasehat pada 2016-2018, dan pelatih interim tahun 2021. Oleh karena itulah pemain anyar yang didatangkan Persib pada transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 ini sudah mengenal betul Patrick Kluivert. Castanir menggambarkan bahwa sosok legenda Barcelona dan Ajax itu begitu luar biasa. Ia menilai timnas Quraisy tampil cukup baik ketika ditangani oleh Patrick Kluivert. Meskipun lawan yang mereka hadapi levelnya masih berada di bawah Quraisy ketika itu. Kami tidak bermain melawan tim-tim kuat. Kami terlalu unggul di grup tempat kami bermain, sehingga tidak terlalu banyak yang perlu dilakukan. Kami terlalu kuat dan memenangi setiap pertandingan dengan mudah. Jadi sudah cukup baik untuk kami saat itu, ujar Castanir ketika Quraisy disebut oleh Patrick Kluivert. Menariknya, ia pun juga yakin Patrick Kluivert bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Sebab Kluivert datang bersama dua asisten yang memiliki nama besar di Belanda. Alasan taktik timnas Indonesia tetap diramu oleh Patrick Kluivert bukan Alex Pastur. Pertama, perbedaan gaya main. Alex Pastur dan Kluivert punya gaya bermain dan melatih yang sangat kontras. Kluivert punya kiblat sepak bola menyerang dan penguasaan bola, sedangkan Alex Pastur lebih pragmatis dan direct. Seringkali permainannya tidak melewati proses umpan-umpan pendek dan mengandalkan long ball dari kiper. Pastur pun juga dikenal sebagai pelatih yang menekankan permainan counter pressing dengan orientasi bertahan yang proaktif. Kedua, pilihan formasi yang berbeda. Model permainan Alex Pastur juga tidak jauh berbeda dengan Sintayong di timnas Indonesia. Ia sering menggunakan pakem 3 back. Serangan yang dilakukan pun juga lebih direct dan mengandalkan serangan balik cepat hingga memaksimalkan permainan dari sayap. Sementara Kluivert lebih sering menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-3-1-2 yang mengedepankan penguasaan bola dan kombinasi operan yang lebih agresif menyerang. Ketiga, kolaborasi. Alih-alih nurut begitu saja dengan skema permainan Alex Pastur, Patrick Kluivert sangat mungkin memilih opsi kolaborasi taktik. Mengingat waktu persiapan yang cukup mepet sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kluivert pun bisa lebih bijak untuk tidak memaksakan perubahan besar-besaran dalam skema permainan timnas Indonesia. Dengan skema permainan Pastur yang lebih mendekati era STY, Kluivert sendiri bisa berkolaborasi taktik dengan ex-pelatih Almer City itu, yakni untuk menciptakan skema permainan efektif dan ampuh buat timnas Indonesia. Era baru timnas Indonesia buat Tom Haye termotivasi. Tom Haye akhirnya akan bicara soal penunjukan Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia. Pria 48 tahun ini sudah diperkenalkan di depan awak media pada 12 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, Patrick langsung menghadapi laga berat pada debutnya sebagai juru taktik anyar. Pasalnya, Merah Putih bakal menantang raksasa Asia, Australia, yakni di Sydney pada 20 Maret mendatang. Menanggapi hal ini, Tom Haye mengaku bahwa sudah ada banyak pemain yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu jelas jadi positif bagi skuad Garuda yang bermimpi bisa tampil di Piala Dunia 2026. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah
Tentu saja banyak pemain yang datang dalam sebulan terakhir untuk bergabung dengan proyek ini. Dan saya pikir semua orang yang bermain untuk tim nasional, tetapi juga di sekitar tim nasional dan terutama Pak Erick Thohir, Ketum PSSI ya, sangat berkomitmen. Ujar Tom Haye. Menariknya, Haye sendiri sempat mendapatkan sentuhan Patrick Kluivert di Akademi AS Alkmaar. Pemain Almere City ini pun menyebut kehadiran Patrick Kluivert yang saat itu berada di akademi sangat membantu untuk memantik semangat para pemain muda. Menurutnya, Patrick Kluivert yang dikenal sebagai pemain hebat tentunya membuat pemain-pemain muda, khususnya di Belanda, sangat mengaguminya. Seakan menyambut era baru, pemain 29 tahun itu juga menegaskan ingin bekerja keras demi mimpi ke Piala Dunia 2026. Tom Haye sendiri siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia saat diasuh Patrick Kluivert. Menurut pemain berjuluk Profesor itu, kuncinya adalah percaya pada proses yang ada sekarang. Reoni Sintayong dan Asnawi di Thailand. Kabar mengejutkan datang dari Sintayong yang dirumorkan menjadi kandidat pelatih baru tim Port FC yang diperkuat oleh Asnawi di Liga Thailand. Sebagaimana diketahui, Port FC baru saja berganti pelatih menyusul performa buruk di Thai League. Selepas ditinggal Coach Rangsam, Port FC sendiri langsung menunjuk pelatih interim yakni Choke Tewe Promot yang dulu berperan sebagai asisten pelatih. Sejumlah rumor pun kian merebak sebagai calon pelatih kepala Port FC. Akun fans Port FC di X, Port FC Sanpit, juga mengunggah sejumlah cuitan penggemar soal nama calon pelatih yang diinginkan. Ex-pelatih timnas Thailand Manu Polking masuk dalam daftar seperti dilansir dari Boldai Story. Menariknya juga ada nama Sintayong yang disebut-sebut fans Port FC bisa jadi orang yang tepat untuk memimpin tim. Apalagi di Port FC sendiri ada Asnawi Mangkualam yang merupakan langganan Sintayong di timnas Indonesia. Manu Polking pun saat ini sedang memimpin klub Vietnam Chan FC. Sementara Sintayong berstatus tidak sedang memimpin tim karena baru saja diberhentikan oleh PSSI sebagai pelatih skuad Garuda pada awal tahun Januari 2025 ini. Tentu akan menarik jika Sintayong benar kembali bekerja sama dengan Asnawi di Port FC. Namun peluang itu terbilang sangat kecil mengingat CV Sintayong yang mentereng. Sebagai timnas akan sangat disayangkan jika melatih klub. Rumor panas pun bahkan muncul bahwa Sintayong akan menjadi kandidat kuat di tag PSSI, lantaran Erick Thohir juga belum mengumbar kepastian. Lantas, kemanakah STY akan berlabuh usai tak menangani skuad Garuda? Patut dinantikan.